Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainia Fadri, NPM 22082600187. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map terkait pemenuhan tugas remedial blok kidney and urinary tract. Di sini saya mengambil judul nefrolithiasis. Baiklah, saya mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi nefrolithiasis ini ialah suatu keadaan di mana terdapat satu atau lebih batu di dalam pelvis atau kaliks dari ginjal. Lokasi batu ginjal yang khas dijumpai di kaliks atau pelvis, dan apabila keluar ia akan terhenti dan menyumbat pada daerah ureter dan kandung kemih. Kemudian untuk etiologi dari nefrolithiasis ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama ialah etiologi intrinsik atau etiologi yang berasal dari dalam, kemudian etiologi ekstrinsik atau etiologi yang berasal dari luar. Yang pertama, etiologi intrinsik ini ada tiga. Yang pertama itu genetik, umur, lalu jenis kelamin. Untuk genetik, ini menurut jurnal yang saya baca, eh, apabila suatu keluarga itu terkena batu ginjal atau nefrolithiasis, maka 25% itu dari keturunannya berisiko juga terkena dari nefrolithiasis ini. Kemudian untuk umur, biasanya nefrolithiasis ini ia sering terjadi pada golongan umur 30 hingga 60 tahun. Lalu yang ketiga jenis kelamin, nah ini juga berbeda antara kejadiannya antara perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki ini dia lebih sering mengalami nefrolithiasis dibandingkan perempuan dengan angka perbandingannya itu 3:1. Hal itu dikarenakan karena serum testosteron ini menghasilkan peningkatan produksi oksalat endogen di hati. Kemudian untuk faktor ekstrinsiknya, yang pertama itu ada geografi atau tempat, yang mana untuk tempat-tempat yang tinggi seperti di pegunungan, bukit, lalu juga daerah tropis itu memiliki resiko yang tinggi untuk terkena nefrolithiasis. Karena tempat itu juga mempengaruhi bagaimana pola makan dari warga setempat. Kemudian yang kedua itu pola makan dan pola minum. Ini sudah jelas. Untuk pola makan itu apabila orangnya suka makan makanan yang tinggi natrium dan tinggi purin, itu juga akan mempengaruhi dari eh, terbentuknya batu di ginjal. Kemudian pola minum itu kan kita sudah dianjurkan untuk minum itu 2 liter sehari. Itu apabila kurang, itu juga mempengaruhi eh, kejadian nefrolithiasis ini. Kemudian jenis pekerjaan. Nah, untuk jenis pekerjaan ini, pada orang-orang yang bekerja, misalnya jarang untuk pekerjaannya itu seperti yang banyak duduk atau yang banyak di depan komputer, itu lebih sering terkena nefrolithiasis dikarenakan karena ia sering duduk ini otomatis kan orangnya jarang berolahraga. Hal itu akan mengganggu proses metabolisme yang menyebabkan juga peredaran darahnya terganggu dan air seni yang tidak lancar. Kemudian yang keempat itu kebiasaan menahan BAK. Nah, ini menimbulkan stasis air kemih yang dapat menimbulkan batu saluran kemih. Kemudian untuk faktor resiko, yang pertama itu ada dehidrasi atau kurangnya cairan yang masuk ke dalam tubuh, lalu diet, kemudian obesitas, kemudian ada kondisi medis tertentu seperti hipertensi atau juga ada asam urat. Kemudian juga penggunaan obat-obatan. Kemudian klasifikasi batu. Jadi untuk batu saluran kemih ini atau khususnya ini yang sedang dibahas nefrolithiasis, ada berbagai berbagai macam batu yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama itu ada batu kalsium, kemudian ada batu struvit, dan juga batu sistin atau batu urat. Di mana batu kalsium ini bisa juga dibagi menjadi dua, yaitu ada kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Untuk batu kalsium ini ia merupakan penyumbang terbesar dalam penyakit nefrolithiasis ini, di mana itu presentasinya mencapai 75 hingga 80%. Yang mana faktor-faktornya itu ya bisa disebabkan oleh hiperkalsiuria, kemudian hiperoksaluria, hiperurikosuria, dan hipositrauria.
Kemudian yang kedua ialah batu struvit, yang mana batu struvit ini dia dikenal juga sebagai batu infeksi, dikarenakan ia disebabkan oleh agen-agen infeksi yang disebabkan oleh bakteri golongan pemecah urea seperti Proteus, Klebsiella, dan juga Staphylococcus. Kemudian yang ketiga ada batu sistin dan atau batu urat. Ini ia meliputi 5 hingga 10% dari seluruh kejadian batu saluran kemih. Dan banyak dialami oleh penderita GOT, penyakit mieloproliferatif, dan juga pasien pasien dengan obat sitostatika dan urikosurik. Lalu untuk penegakan diagnosisnya sama seperti penyakit-penyakit yang lain, kita lakukan anamnesis terlebih dahulu. Pada anamnesis ini kita tanyakan keluhan utama, keluhan tambahan pada pasien-pasien nefrolitiasis ini. Dia itu untuk keluhannya bisa tanpa gejala, kemudian bisa juga disertai dengan sakit pinggang dengan skala ringan hingga berat. Lalu eh, bisa juga itu disuria atau nyeri saat berkemih, hematuria em, atau kencingnya itu mengandung darah, kemudian retensi urin atau bahkan anuria. Ia bisa disertai dengan penyulit seperti demam atau tanda-tanda gagal ginjal. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, ini pada pemeriksaan fisik umum biasanya itu bisa kita jumpai demam apabila ia disertai dengan infeksi, kemudian disertai juga dengan hipertensi atau tekanan darahnya meningkat. Kemudian pada pemeriksaan khusus itu bisa kita dapatkan nyeri ketok CVA yang kita periksa di ketok pada bagian belakang pada ginjalnya itu positif, dan pada nefrolitiasis ini nyerinya itu tidak menjalar. Kemudian teraba ginjal pada sisi yang sakit. Hal ini bisa disebabkan karena terjadinya hidronefrosis. Kemudian bisa terlihat tanda gagal ginjal. Lalu setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Yang mana pertama itu kita lakukan foto puls abdomen. Ini gunanya untuk melihat kemungkinan batu radio opak di saluran kemih. Kemudian dilakukan pilografi intravena atau IVU, ini untuk menilai keadaan anatomi serta fungsi ginjal. Ia juga bisa melihat batu semi opak dan batu radio opak yang tidak terbaca pada foto polos abdomen. Kemudian ini ultrasonografi atau USG. Ini digunakan untuk pasien-pasien yang tidak memungkinkan dilakukan pilografi intravena, misalnya dengan kontraindikasi seperti pasiennya alergi terhadap zat kontras, kemudian juga pada ibu-ibu hamil, kemudian pasien dengan faal ginjal yang terlalu menurun. Kemudian yang keempat itu ada CT scan non kontras yang ditetapkan sebagai gold standar dari pemeriksaan batu saluran kemih. Kemudian untuk manifestasi klinis atau tanda-tanda yang muncul yang bersifat simptomatik itu ada nyeri atau kolik ginjal yang mana bisa berskala ringan hingga berat. Kemudian demam dan menggigil apabila dia disertai dengan infeksi. Kemudian hematuria, kencingnya berdarah. Kemudian penyumbatan aliran urin dan disuria atau nyeri saat berkemih. Kemudian untuk tata laksana ini ada beberapa. Yang pertama itu ada konservatif, tata laksana konservatif yang mana ini bisa kita lakukan dengan peningkatan asupan minum sebanyak 2 liter per hari. Kemudian ini tata laksana medikamentosa terdiri dari analgesik dan diuretik, yang mana analgesik yang kita pakai ini untuk mengurangi nyeri akibat kolik ginjal, nyeri kolik. Ini pilihannya bisa digunakan paracetamol, ibuprofen, ketorolac, dan acetaminophen. Kemudian untuk diuretik, untuk ini biasanya pada nefrolitiasis yang digunakan ialah diuretik golongan tiazid. Lalu ini tata laksana pembedahan bisa juga dilakukan ESWL ini untuk batu yang kurang dari 3 senti. Kemudian
Untuk endourologi, ini bisa dilakukan nefrolitotomi perkutan (PNL). Ini dilakukan dengan indikasi batunya kurang dari 20 cm. Kemudian dilakukan ureterorenoskopi. Lalu yang terakhir itu ada operasi terbuka atau open laparoskopi, itu yang bisa dilakukan apabila untuk mengangkat batu Staghorn yang ada pada kaliks ginjal. Kemudian ini yang terakhir ada terkait pencegahan dari nefrolitiasis ini. Yang pertama, kita bisa memperbanyak konsumsi air putih. Sebagaimana tadi telah disampaikan, itu bisa 2 liter per hari atau minimal 8 gelas per hari. Kemudian mengurangi makanan yang tinggi purin untuk menghindari batu, terlebih itu untuk batu batu urat. Kemudian diet rendah natrium atau tidak mengonsumsi makanan yang banyak garam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini 3 referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada dokter. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.